Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami, bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga apa yang kita cita-citakan di tahun ini segera tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelumnya aku akan evaluasi dulu di budget minggu kedua di bulan Agustus tahun 2024. Nah, di sini aku akan disclaimer dulu ya teman-teman. Maksud tujuan aku share kegiatan video ini bukan maksud ria ataupun pamer, melainkan aku hanya ingin share kegiatan budgeting atau cara aku mengelola keuangan itu seperti apa. Dan semoga video aku ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman semua dan tentunya bisa menghibur teman-teman di rumah. Oke, untuk kategori yang pertama di sini ada budget lauk. Untuk sisa anggarannya yaitu tersisa 2.000, jadi untuk aktual pemakaiannya 98.000. Untuk groceries ini udah habis total ya teman-teman, dan lanjut untuk bensin juga udah habis total. Dan alhamdulillah untuk budget snack atau untuk budget jajan masih ada sisaan 3.000 rupiah. Jadi untuk aktual pemakaiannya itu sebanyak 47.000. Alhamdulillah ya teman-teman, meskipun ini hanya sisa recehan, tapi aku udah senang banget rasanya karena kayak aku tuh udah bisa mengeluarkan budget sesuai dengan anggaran yang udah aku anggarkan di awal ya teman-teman. Jadi tentunya bisa bisa ngerem pengeluaran aku ya teman-teman. Jadi kayak kita tuh kalau misalkan mau jajan tuh udah ada batasannya, budgetnya hanya segini dan nggak boleh lebih kalau bisa gitu ya teman-teman. Nah lanjut lagi di sini untuk dana tak terduga itu masih ada sisaan 1.000 rupiah. Jadi untuk aktual pemakaiannya 19.000, untuk arisan dan saving itu udah habis. Nah jadi untuk total aktual pemakaiannya yaitu sebanyak 274.000 ya teman-teman. Dan untuk selisihnya atau sisa anggarannya sebanyak 6.000 rupiah. Alhamdulillah ya teman-teman, jangan dilihat dari besar atau kecilnya sisa anggaran yang tersisa. Walaupun nggak tersisa juga udah nggak apa-apa banget. Yang penting kita itu udah cukup mengeluarkan budget yang udah kita anggarkan sebelumnya ya teman-teman. Dan setelah selesai aku evaluasi budget minggu kedua, lanjut aku akan budgeting di minggu ketiga. Nah untuk anggarannya ini udah aku tulis dan udah aku rincikan. Ini terbilang dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Agustus. Nah di sini untuk kategorinya bisa teman-teman lihat, dan mohon maaf kalau misalkan tulisannya kurang rapi ya teman-teman. Dan untuk temanya masih sama, yaitu berwarna orange ya teman-teman. Dan ini tuh benar-benar super simple banget karena ya aku membuat semampunya aku aja gitu ya teman-teman. Jadi aku juga nggak kayak banyak gambar dan lain sebagainya. Nah ini dia untuk uangnya, itu tadi udah diambil dari my bank atau dompet keuangan aku yang udah aku khususkan itu tuh untuk budget gaji dari Pak suami ya teman-teman. Nanti sisanya akan nggak semua aku masukin ke situ ya teman-teman, jadi hanya puing-puing receh aja. Untuk nominal besarnya itu masih aku simpan di dompet khusus. Nah untuk nominalnya, jadi total anggaran pengeluaran di minggu ketiga bulan Agustus yaitu sebanyak 300.000. Untuk kategori yang pertama yaitu ada food atau lauk pauk ya teman-teman. Di sini aku anggarkan 100.000. Tadinya tuh aku mau anggarkan 105.000 ya teman-teman. Jadi kurang lebih sehari itu budgetnya 15.000 untuk budget lauk. Cuman kayaknya untuk budget 100.000 aja udah cukup. Ini kalau misalkan aku belanja harian ya teman-teman. Nah karena aku ditambah food variation atau menggunakan metode belanja seminggu sekali, itu alhamdulillah udah lebih dari cukup ya teman-teman. Nah lanjut lagi untuk groceries aku anggarkan 50.000, dan kebetulan ini perlengkapan
toilet bukan toilet ya teman-teman, lebih ke persabunan itu udah pada habis. Kayak sabun cuci tentunya ya teman-teman yang paling boros. Kalau sabun mandi itu terbilang awet menurut aku ya teman-teman, kayak pasta gigi, sampo dan lain-lain itu seminggu sekali, sebulan sekali aja udah cukup. Kalau untuk sabun itu udah boros banget ya teman-teman, dan seminggu sekali itu wajib harus beli. Dah, lanjut lagi. Tadi untuk anggaran bensin aku anggarkan 20.000, dan ini untuk snacks aku anggarkan sebanyak 35.000 atau setara dengan perharinya itu 5.000 rupiah. Nah, ini tuh untuk khusus jajan abang aja ya teman-teman. Karena untuk aku sendiri itu aku anggarkan budgetnya sendiri. Jadi terpisah ya teman-teman, enggak nyatu. Jadi takutnya malah kebanyakan aku yang jajan, atau bahkan abang yang terlalu banyak jajan gitu. Jadi alangkah baiknya aku pisah aja. Lanjut untuk kids need atau kebutuhan anak aku, tadi aku anggarkan 25.000 ya teman-teman. Nah, ini untuk uangnya aku putar dulu karena takutnya gembung sebelah. Kemudian tadi untuk keperluan istri, nah itu atasnya tuh belum aku tambal yang masih tulisan eat out, mohon maaf ya teman-teman. Untuk keperluan istri aku anggarkan 20.000 aja untuk pegangan aku selama 1 minggu, dan untuk dana lain-lain atau dana tak terduga aku anggarkan 15.000, dan yang terakhir untuk arisan sebanyak 20.000 di setiap minggunya. Nah, untuk arisan ini benar-benar aku perdana banget ya teman-teman, ikutan di sekolahan juga sih, di sekolahan PAUD. Jadi kayak hitung-hitung jajan aja lah, nambah-nambah. Kita mengurangi uang jajan ya teman-teman dengan cara ikut arisan, dan sama aja kan kayak menabung gitu. Dan tentunya jadi apa ya, kalau arisan itu benar-benar kayak ngerasa uangnya tuh udah habis aja, tenggelam gitu. Nah, nanti tiba-tiba dan alhamdulillah kalau misalkan bagian dapat ya seneng aja gitu rasanya, padahal kita cuma nyisihin sekitar 20.000 per minggu dan dapatnya itu sekitar 750-an. Oke, lanjut kita menuju sinking fund. Nah, ini dia sinking fund terbaru aku. Maaf banget ya teman-teman kalau misalkan aku selalu mengotak-ngatik sinking fund yang aku punya, udah ganti sana ganti sini, mohon maaf. Karena balik lagi ya sesuai kenyamanan aku ya teman-teman. Karena yang kemarin-kemarin aku selalu gagal dan kurang nyaman aja gitu ya teman-teman. Jadi aku mau merubah metode dengan cara metode receh ya teman-teman. Mudah-mudahan ini tuh challenge-nya tentunya tidak menjadi beban, dan aku ngisinya tuh bisa merasa senang ya teman-teman, atau bahkan kecanduan. Amin. Jadi ikuti perjalanan aku untuk menabung receh. Buat teman-teman boleh banget nih yang mau samaan sama akrilik, sama metode menabung, peralatan menabung, binder, ziplock dan lain sebagainya, boleh banget teman-teman langsung cek di link deskripsi ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama di sini ada 5K challenge. Nah, ini tuh insya Allah akan aku gunakan untuk budget lebaran aja. Jadi total amplop yang aku punya itu sebanyak 25 amplop, dan untuk satu amplopnya aku isi 5.000. Nah, di sini aku tandain aja yang warna kuning di ujungnya ya teman-teman. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya. Kalau misalkan kurang jelas nanti deh aku mau kasih stiker aja di belakangnya biar kelihatan mana amplop yang udah diisi dan mana yang belum. Nah, jadi untuk challenge 5K aku hanya isi 1 amplop aja ya teman-teman. Jadi balik lagi, isilah sesuai dengan kemampuan kalian dan jangan memaksakan. Jadikanlah menabung itu sebagai teman-teman, jangan dibikin beban lah ya teman-teman. Jadi buatlah cara menabung kalian seasik mungkin biar bisa lebih gampang isinya, dan tentunya tidak terbebani gitu ya teman-teman. Dan untuk challenge selanjutnya yaitu aku isi untuk tantangan menabung 50.000 per bulan. Nah, ini akan kalau misalkan udah finish akan aku jadikan untuk anggaran dana darurat ya teman-teman. Kalau misalkan bulan Agustus ini aku udah finish dengan total saving sebanyak 50.000, akan aku simpan ke tabungan dana darurat. Jadi khusus ya teman-teman,
kenapa sih Kak nggak nabung bulanan aja 50.000 gitu dari di awal nabung langsung simpen? Bisa aja sih, cuman kayak apa ya, kayak rasanya tuh kayak lebih suntuk aja gitu, kayak ngerasa bosen, dan akhirnya aku rubah metode dengan metode receh ini biar lebih asik dan lebih semangat tentunya ngisinya ya teman-teman. Jadi balik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Kalau misalkan kalian mau samaan sama aku boleh banget. Nah, ini untuk trackernya aku buat sendiri ya teman-teman. Jadi gampang banget. Tadinya juga aku mau beli di Shopee gitu atau di toko Orange, tapi kelamaan ya teman-teman, karena aku juga mau pakai, jadi ya udahlah aku buat dulu semampunya, nanti next aku mau beli online. Nah, lanjut di sini untuk kategori yang ketiga ada saving challenge 100 Kak. Jadi di sini aku membuat tabungan challenge 100.000, dan kalau misalkan sudah terkumpul, ini akan aku jadikan sebagai setengahnya self reward, dan nggak tahu ya, belum pasti sih teman-teman. Jadi ya udahlah aku jalanin dulu aja. Nah, tadi aku ngisi sebanyak 7.000 atau 4 lembar ya teman-teman. Jadi aku kasih tanda sedikit aja. Oke teman-teman, alhamdulillah ya udah selesai nih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin videonya aku sampai selesai. Semoga video aku bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.